Hai, happy Sunday. Welcome to CLCC Sunday Live. Bersama dengan saya Willy, yang akan menemani saudara selama 60 menit ke depan. Apa kabar saudara? Saya berdoa, semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan ucapan syukur. Selama bulan November, kita telah banyak belajar tentang habit, khususnya tentang bagaimana kita membangun hubungan di dalam Tuhan. Seperti yang kita tahu, habit terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Alangkah baiknya jika kebiasaan kecil tersebut telah dibiasakan sedari dini dan dipraktekkan di dalam keluarga masing-masing. CLCC mendukung para jemaat untuk berani mengekspresikan talenta yang mereka miliki melalui kegiatan CL Family Got Talent. Melalui tayangan berikut, kita akan melihat beberapa pesan yang disampaikan oleh para juri CL Family Got Talent. So stay tune, tetap di CLCC Sunday Live. Hai Cel, apa kabar? Cel, gimana perkembangan lagunya? Lagu udah siap lah Kak, ini pokoknya udah ready. Berarti kita udah siap perform dong? Pasti dong, ini udah siap pokoknya, mantep lah. Bro, ngapain pakai baju gini? Come on, gengs. Ini CL Family Got Talent pertama kita loh. Let the show begin. Halo jemaat CLCC, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam kondisi baik karena pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Saya ingin menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung di dalam CLCC Sunday Live. Dan jika saudara suka dan diberkati dengan acara kami ini, saudara bisa ikuti setiap hari Minggu jam 8 pagi. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir bulan November, masih dalam tema utama bulan November, yaitu self-leading. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang kita semua sudah kenal, yaitu Cornelius Wing atau Ko Wing. Untuk itu, kita akan memulainya bersama di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah online kami. Biarlah Tuhan, kami boleh memiliki hati yang fokus, pikiran yang fokus hanya kepada Engkau sendiri. Saat ini Tuhan, Engkau juga berkati Ko Wing yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan, apa yang disampaikannya adalah pesan dari Engkau sendiri bagi kami semua. Dan saat ini, ketika kami juga diberikan kesempatan untuk kami boleh memberi persembahan, biarlah Tuhan, kami boleh memberi dengan hati yang bersukacita dan kerelaan. Dan kami juga boleh percaya Engkau akan memberkati pengerja-pengerja CLCC yang mengelolanya, agar persembahan kami ini boleh dipakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening berikut ini. Atau saudara dapat men-scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang tertera dalam layar saudara.
Nah, saudara-saudara, kita akan memulai ibadah online kita hari ini dan kita akan memulainya bersama CLCC Worship Team. Tuhan Yesus memberkati. Shalom CLCC. Mari kita sama-sama puji dan sembah Tuhan kita hari ini, amin. Come on! Because today is all about you, Lord. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu tak dipatahkan, kutuk dan maut tak dikalahkan, tak dikalahkan oleh darah-Mu. Yang bebaskanku. Here we go. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Hey! Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu tak dipatahkan, kutuk dan maut tak dikalahkan, tak dikalahkan oleh darah-Mu. Yang bebaskanku. Hey! Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalammu, di dalammu. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Hey! Sepanjang Kau Allah kami Tuhan, there's no one else like you, Lord. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah
It's only you, Lord. No one else like you, Lord. Penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk kehendaknya di hidupku.
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu. Halo, jemaat CLCC yang saya kasihi. Saya berharap Anda semua tetap berada di bawah horizon cakrawala dari anugerah Allah. Anda tidak berkekurangan sesuatu yang baik. Ada masa-masa yang baik, ada masa-masa yang buruk yang kita lewati, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu baik. Apapun yang Anda lewati dan apapun yang terjadi, percayalah, Tuhan tidak bisa tidak baik. Beberapa hal kemudian kita sadari setelah hal itu lewat dan berlalu, baru kita sadar, oh Tuhan siapkan semuanya sejak awal. Apapun itu, bahkan tekanan dan kesulitan, kesukaran yang kau alami, setelah itu semua lewat, kau akan kagum bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi, buat sesuatu yang baru, yang kuat, yang segar akan muncul dalam hidupmu. Syukuri saja hari-hari yang kau lewati. Yang penting begini, apapun boleh terjadi, tapi Tuhan bersama kita, itu lebih dari segalanya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan pesan penting. What is God doing now? Apa yang Tuhan sedang kerjakan saat sekarang ini di masa pandemi? Apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui masa pandemi? Kalau kita tidak tahu itu, maka kita kekurangan gairah untuk terus berjuang di masa pandemi. Kalau kita nggak tahu tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di masa pandemi, maka kita nggak ada kekuatan untuk terus menjalankan hari-hari kita. Tapi kalau kita tahu apa tujuan Tuhan di tengah pandemi, apa yang sedang Dia kerjakan, maka kita akan dikuatkan karena pemaknaan yang tepat, karena tujuan yang tepat dibubuhkan di atas situasi pandemi. Nah, sebenarnya apa sih pesan Tuhan di masa pandemi ini? Apa sih yang Tuhan sedang kerjakan? Saya percaya bahwa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang ini di masa pandemi adalah mendongkrak dan mempercepat pertumbuhan gereja global. Dan pertumbuhan global dari gerejanya ini, nanti kalau sudah lewat waktunya, pertumbuhan itu akan kita temukan paling tidak di dalam 3 hal. Gereja akan bertumbuh dalam kuasa Allah, gereja akan bertumbuh dalam kasih Allah, dan gereja akan bertumbuh dalam hikmat Allah.
masing-masing Anda secara pribadi nanti akan kagum setelah masa pandemi lewat. Maka kita akan lihat bahwa ada kuasa Allah disiapkan begitu rupa dalam hidup kita. Kita memasuki satu level, takaran, tingkatan kekuatan Allah dalam diri kita yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Dan tiba-tiba setelah semuanya lewat, kita akan memasuki masa-masa, kita akan mengalami masa-masa di mana kasih kita digandakan. Kita punya kepedulian dan perhatian terhadap sesama dan terhadap Tuhan, dan itu belum pernah kita rasakan sebelumnya. Di masa pandemi ini saja, tiba-tiba gereja itu meningkat hati yang penuh peduli dan sayang sama lingkungan dan sesamanya. Sekarang ini, menurut penelitian, gereja yang tadinya pergerakan charity atau melepaskan kasih sayang kepada sesama, memberi dan bersosial kepada sesama, itu dulu hanya 40-an% saja. Sekarang 94,6%. Gereja sudah punya kegiatan charity, sudah tahu bagaimana melepaskan kepedulian dan cinta kasih kepada sesama. Itu luar biasa sekali fakta itu. Oleh karena itu saya bersyukur bahwa nanti yang ketiga juga setelah semuanya lewat, gereja akan memasuki fase hikmat Allah yang baru. Di mana waktu dalam tekanan pandemi ini, Roh Kudus bikin Anda kreatif untuk bagaimana menimbang sesuatu, memutuskan sesuatu, menerima masukan-masukan dari Roh Kudus yang belum pernah Anda terima sebelumnya, dan itu mendewasakan hikmatmu. Jadi saya percaya di masa pandemi ini ada 3 hal yang Tuhan sedang bangun dan tumbuhkan dalam diri saudara, yaitu kuasa Allah, kasih Allah, dan hikmat Allah. Nah, itu sebabnya saya mau bagikan hal ini. Ini perkara penting sekali bahwa masa pandemi ini sebenarnya Tuhan sedang mendongkrak, mempercepat pertumbuhan gereja global. Bayangkan, seluruh orang Kristen di seluruh dunia, seluruh gereja di dunia ini sekolah bersama, sekolah pertumbuhan, ditumbuhkan bersama-sama. Makanya setelah pandemi lewat, saya yakin ada kekuatan tubuh Kristus di seluruh dunia yang meningkat. Kekuatan dalam hikmat yang meningkat, kekuatan dalam kasih sayang yang meningkat, kekuatan dalam kuasa Allah yang meningkat. Saya yakin sekolahnya bersama, lulusnya bersama, dan gereja tubuh Kristus seluruh dunia, gereja yang seluruh dunia itu adalah gereja yang sudah matang lebih dari hari-hari sebelumnya. Tentang pertumbuhan, saya akan bagikan itu hari ini. Kenapa itu? Kenapa pertumbuhan? Bagaimana kita mesti bertumbuh? Nah, apa korelasinya sama pandemi? Yang pertama ingin saya katakan begini: Kristen yang normal, yang waras, yang wajar, itu Kristen yang tumbuh. Kalau Anda 10 tahun terakhir ini, setelah kenal Yesus, Anda tidak meningkat dalam kasih sayang, Anda tidak menguat dalam kuasa, Anda tidak tajam dalam hikmat, berarti Anda tidak bertumbuh, dan Anda bukan Kristen yang normal. Kristen yang normal, wajar, masuk akal, itu Kristen yang bertumbuh. Dalam Lukas 1 ayat 80, ini cerita soal Yohanes Pembaptis. Waktu anak itu lahir, Alkitab berkata, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Makin kuat rohnya, makin. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Kalau roh Anda kuat, maka makin Anda tahan kepada badai, Anda makin tahan kepada tantangan hidup. Roh yang kuat itu perlu untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang rohnya lemah itu susah dipakai Tuhan, karena roh yang lemah mudah terserang, mudah menyerah, mudah mundur. Roh yang kuat mudah tergoda nafsu, memutuskan yang keliru dalam kehidupan. Maka kita perlu roh yang kuat. Nah, Yohanes Pembaptis sebelum dipakai untuk melayani seluruh bangsa Israel, dia disimpan di padang gurun dan ditumbuhkan rohnya dulu. Makin kuat rohnya, baru setelah dia siap, dia dilepaskan kepada bangsa Israel. Nah, Lukas 2 ayat 52 juga cerita tentang makin tumbuh itu. Itu soal cerita Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia.
Yohanes tadi Alkitab berkata makin kuat rohnya. Yesus jelas ditulis makin bertambah hikmatnya, makin dikasih oleh Allahnya, dan makin dikasih manusia. Jadi kalau Anda jadi Kristen yang tidak makin, maka Anda belum bertumbuh. Malah makin jahat, malah makin mundur. Bukan Kristen yang normal. Kalau Anda Kristen normal, punya kehidupan Kristus di dalammu, kau pasti tumbuh. Bayangkan, ada anak saudara yang umur 3 tahun bawa boneka, tiba-tiba datang, Papa, kenapa boneka ini sejak pertama nggak gede-gede? Boneka ini usianya udah 6 bulan, tapi nggak besar-besar. Anda akan tertawa dengan itu. Anakmu umur 5 tahun akan menimang boneka itu dan berharap boneka itu jadi tambah besar. Nggak bisa. Kita bisa tertawa karena itu, karena anak kita. Tapi sebenarnya itulah yang sebenarnya sering sekali kita nggak pikirkan itu, bahwa kenapa kita nggak tumbuh gitu ya. Karena tidak ada kehidupan di dalam itu. Nah, kemudian kalau kita lihat, bayangkan kalau kita lihat anak kita sudah umur 20 tahun, tapi tingginya tetap 20 inci. Tidak normal, bukan? Ya, kenormalan pertumbuhan itu bagian dari kenormalan Kristen. Kalau engkau memang ada kehidupan di dalammu, engkau tidak mungkin seperti boneka, engkau pasti tumbuh. Engkau tidak mungkin tingginya 20 mili. Tidak mungkin. Kalau engkau tumbuh normal, engkau pasti tumbuh gitu. Nah, bagaimana untuk tumbuh? Kristen yang tumbuh dalam kuasa Allah, dalam kasih Allah, dalam hikmat Allah, tumbuh di 3 matra itu. Bagaimana cara Allah bikin pertumbuhan atau bikin percepatan dalam pertumbuhan itu? Ayatnya Yohanes 12 ayat 24. Saya harap Anda bukan boneka-boneka Kristen. Anda tumbuh. Nah, Yohanes 12 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, ini Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja, nggak tumbuh. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Artinya dia tumbuh. Jadi rahasia pertumbuhan itu jatuh ke dalam tanah dan mati. Inilah rahasia pertumbuhan. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara semua, bulir padi. Di dalamnya terdapat kehidupan. Tapi kehidupan di dalam bulir padi itu ditutup oleh kulit ari benih, oleh cangkang benih yang sangat keras. Sehingga sepanjang benih itu tertutup cangkang benih, kulit ari luar dari benih itu, maka kehidupan itu nggak keluar, nggak dapat terlihat kehidupan di dalam yang disebut inti benih, nggak keluar. Makanya cangkang benih, kulit ari benih harus dipecah dan harus hancur kulit ari benih itu, supaya kehidupan di dalamnya muncul, dimanifestasikan dan nanti berbuah gitu. Nah, ini dia yang kita perlu bahas, yaitu pecahnya cangkang benih. Kapan pecahnya cangkang benih? Kalau jatuh ke tanah, ke dalam tanah, unsur-unsur dalam tanah mempengaruhinya dan menghancurkan kulit ari benih, baru nongol di permukaan, bertunas, berbuah. Tapi mesti unsur-unsur di dalam tanah menghancurkan, meretakkan, membuat cangkang benih itu dikalahkan dulu, baru kehidupan itu keluar. Nah, kita telah menerima kehidupan Allah di dalam hati kita, yaitu saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia juru selamat dan Tuhan kita, dan kita akui di mulut dan dalam hati. Maka sejak itu benih ilahi itu diletakkan di dalam rohmu, di dalam dirimu. 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, tapi harta ini, kehidupan ilahi, kekuatan Allah, itu kami punyai di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat ini tubuhmu. Inilah cangkang benih. Kulit ari benih itu tubuhmu itu. Tapi kehidupan itu sendiri ada di dalam. Ini cangkang benih padi. Tapi kehidupan itu ada di dalam.
Nah, kita memiliki harta rohani yang hebat, tapi tidak terlihat karena di dalam terbungkus cangkang ini. Oleh karena itu, apa yang Allah lakukan? Yang Allah lakukan adalah ini, mengizinkan kita terkubur di dalam masalah, jatuh ke tanah, dikubur, mati lewat pencobaan, aniaya, kesulitan di masa pandemi, ada kesukaran, ada prahara, ada derita, sangat berat. Tapi unsur-unsur di dalam tanah bikin kita mati, dan cangkang benih pecah, kulit ari benih. Itu luar biasa. Nah, apa sih kulit ari benih itu? Kulit ari atau cangkang benih yang menutupi kehidupan itu dalam kita, yaitu luar kita itu adalah satu, kesombongan. Nah, sebenarnya seluruh problema itu diizinkan ada. Itu untuk merusak kesombongan Anda, memecah cangkang kesombongan kita. Makanya setiap ada prahara, derita, kesulitan, kesukaran, itu kita harus tahu tujuannya apa. Hancurkan kulit luar nih. Kesombongan itu kulit ari benih. Kesombongan itu yang bikin kita yang nampak. Yesus yang di dalam nggak nampak. Karena kulitnya cangkang yang menutupinya masih. Yang kelihatan dirimu, ini loh saya. Ini karena semua karena pengalaman saya. Uang saya banyak, jadi saya mengandalkan uang saya. Hubungan-hubungan saya luas, maka saya nggak terkapar dan kalah dalam kesukaran. Karena saya bergantung pada hubungan. Tuh lihat, kita menyombongkan hubungan, menyombongkan uang, menyombongkan pengalaman, menyombongkan hal yang lain. Akibatnya yang terjadi adalah Tuhan harus memecah kesombongan itu, terkubur dalam tanah dan mati. Hal kedua tentang cangkang benih, kulit ari benih, itu adalah keinginan dan ambisi. Nah, semua keinginan-keinginan nafsu kita, ambisi kita, keinginan kita, itu yang bikin di dalam kehidupan Allah nggak tumbuh. Karena Tuhan di dalam itu punya keinginan dan kehendaknya. Pada saat tertutupi dengan kehendak dan keinginan kita sendiri, maka kehendak Allah tidak bisa manifestasi. Karena tertutup, ditindas oleh kehendak dan keinginan ambisi kita sendiri. Kita belum kingdom of God. Kita hanya menghidupi kingdom of self, kerajaan diri. Maka kerajaan Allah tidak bisa tampil karena tertutup oleh kerajaan diri. Nah, kerajaan diri yang dilibas. Cangkang kerajaan diri, kingdom of self, itu dihancurkan sehingga kingdom of God bisa muncul dan termanifestasi. Nah, itu sebabnya seringkali Yesus nggak dapat terlihat dari hidup kita. Orang lihat kita tuh sombong, orang lihat kita tuh sok tahu, orang lihat kita tuh sok bisa, orang lihat kita itu berambisi sekali, punya keinginan yang meluap-luap, mengejar keinginan sendiri. Kita belum menjadi pribadi yang cari dulu kerajaan Allah. Nggak. Kingdom bukan first gitu. Nah, itu yang bikin semua tentang kita yang terlihat, bukan semua tentang Yesus yang terlihat. Kita seringkali berdoa, Tuhan, ini kok sulit sekali pandemi ini. Keluarkan aku dari kesulitan di masa pandemi. Namun masalah kok tetap ada ya. Kita udah berdoa puasa, masalah tetap ada. Kenapa? Karena Allah memiliki tujuan. Dia belum selesai dengan kesombonganmu. Tuhan belum selesai dengan keinginan dan ambisimu. Itulah arti cangkang benih, yaitu kesombongan, dua, ambisi dan keinginan. Dulu waktu sebelum pandemi, kok pengen itu, kok pengen ini, kok ambisi ini, ambisi itu. Demi dirimu, demi kingdom of yourself. Tuhan tidak bisa pakai gerejanya kalau gerejanya berkeinginan selain keinginannya. Nggak bisa. Harus gereja yang berhasil tuh gereja yang memanifestasikan keinginannya. Maka Tuhan harus remukkan keinginan kita. Di masa pandemi ini kita nggak bisa kejar apa-apa. Yang kita inginkan akhirnya cuma di rumah terkarantina dan hanya menginginkan Tuhan. Wow. Dan kesombongan kita digilas di masa sebelum pandemi. Kita betul-betul tunjukkan siapa kita, pengalaman kita, uang kita. Sekarang uang nggak ada, pengalaman nggak berguna, hubungan-hubungan putus dalam sementara. Wah, Tuhan tes kita. Dan kalau kita lewati tes pandemi ini, maka kita menjadi lebih matang, kita lebih bijaksana. Itu hasilnya kalau lewati tes, lebih bijaksana, lebih matang. Nah, itulah tujuannya. Jatuh ke tanah dan mati, terkubur dalam masalah-masalah. Kita lihat hidup Paulus coba. 2 Korintus 4 ayat 7. Paulus kita sudah bicara tadi. Kita sudah sebutkan ayatnya tadi di awal. 2 Korintus 4 ayat 7 tentang Paulus. Paulus berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nih, tanah liat itu tubuh kita.
bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Jadi harta itu ada di dalam, kekuatan Allah itu di dalam, berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Disimpannya di bejana tanah liat. Nah, supaya keluar kekuatan Allah itu, bejananya mesti dihancurkan. Makanya bejananya bejana tanah liat. Tanah liat itu gampang remuk. Kalau bejana tanah liat, bukan bejana besi, pasti lebih remuk, dan kehidupan kekuatan itu keluar dari dalam bejana. Jadi daging kita ini mesti banyak mengalami penghancuran dan peremukan. Nah, kita lihat bahwa Paulus luar biasa sekali menjalani semua tekanan itu, sampai kemudian harta di dalam Paulus itu keluar dan termanifestasi luar biasa. Mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas. Seperti kita di masa pandemi ditindas, namun tidak terjepit. Luar biasa, ditindas di luar cangkangnya, tapi tidak terjepit. Kehidupan Allah keluar, tidak bisa dijepit oleh tindasan. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ada kekuatan di dalam ini. Di masa pandemi mungkin kita putus asa, tapi orang yang rohnya kuat itu tidak putus asa sekalipun habis akal. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Teraniaya, tapi tetap hubungan terjadi dengan baik. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus mengalami terhempas semua yang dia miliki, semua pengalaman, semua kekuatan sendiri dihempaskan, tapi tidak binasa. Wow. Manifestasi hidup Yesus itu keluar dari Paulus. Luar biasa. Dia apa-apain oleh penderitaan. Nggak bisa. Nggak terjepit. Nggak terhempas. Nggak putus asa. Penderitaan nggak bisa menghancurkan Paulus. Paulus itu rohnya kuat. Udah ditrain, dilatih begitu lama oleh Tuhan. Luar biasa. Suatu hari musuh-musuh Paulus itu melempari Paulus dengan batu. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 19, Paulus dilempari dengan batu dan tubuhnya ditarik sampai keluar kota. Orang ngira dia mati. Namun tiba-tiba Paulus bangkit setelah diseret di luar kota. Wah, tubuhnya boleh diseret, dihabisi, dianiaya, dirajam, tapi kehidupan di dalam keluar. Tiba-tiba Paulus bangkit di tengah-tengah saudara seiman pada waktu itu. Wah, luar biasa sekali. Masalah dan aniaya itu adalah seperti penderitaan yang dialami Yesus. Dan Paulus berkata, kami membawa kematian Yesus dalam diri kami. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami membawa kematian Yesus di dalam diri kami. Bayangkan, kematian Yesus yang susah itu, yang sulit itu, kesukaran yang dialami Yesus itu, kematian itu dibawa di dalam diri Paulus. Artinya Paulus itu sudah mati bagi dirinya sendiri. Dia membuat kematian Yesus terjadi juga di dalam dirinya. Dia mengalami kematian serupa dengan kematian gurunya. Mati apa? Terhadap kesombongan. Tidak bisa sombong. Mati terhadap ambisi. Mati terhadap keinginan sendiri. Itu kehidupan lama Paulus. Hidup Yesus benar-benar hanya terlihat dalam Paulus. Dia mati terhadap kesombongan. Dia sudah mati terhadap keinginan sendiri. Dia mati terhadap ambisi. Luar biasa. Nah, ketika Paulus berdoa di dalam kitab Filipi, maka kita tahu inilah Paulus yang luar biasa hikmatnya. Dalam Filipi 3 ayat 10, kita tahu ternyata memang Paulus punya paradigma tentang penderitaan yang perlu kita fahami. Filipi 3 ayat 10 berkata, menunjukkan keinginan Paulus bukan ambisinya sendiri, tapi keinginannya dan kehendaknya itu keren. Yang ku kehendaki ialah, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, kita seringkali senang mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Senang. Tapi Paulus ada lanjutannya. Yang ku kehendakilah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan ada dannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi nggak seperti kita, Paulus cuma pengen kuasa kebangkitan, nggak pengen persekutuan dengan kematian. Nggak bisa.
Anda mau tahu caranya bangkit, mati dulu. Kalau Anda tidak mati, Anda tidak pernah bisa bangkit. Kata bangkit itu setelah mati, gitu. Oleh karena itu Paulus bilang, aku mau tahu kebangkitan Yesus, tapi aku juga mau bersekutu dengan penderitaan Yesus. Orang yang nggak ngalami penderitaan Yesus nggak mungkin ngalami kuasa kebangkitan Yesus. Enak aja. Harus kita mengalami kematiannya dan kita akan mengalami kebangkitannya. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Makanya orang-orang yang ada dalam masalah tertindas dan cangkang benihnya remuk, kehidupan di dalamnya kuasa Allah akan muncul. Nah, Paulus mengapa berdoa seperti itu? Luar biasa. Paulus akan berkata, karena aku tahu bila aku mengambil bagian dalam penderitaan Yesus, maka aku menjadi serupa dengan pengalaman kematian Yesus. Dan karena pengalaman kematian Yesus kemudian Yesus bangkit, maka aku juga begitu. Setelah melewati masa mati, maka ada masa bangkit. Maka saya percaya pandemi ini sebenarnya sekolah bersama Kristen gereja global. Dimana setelah pandemi lewat, karena matinya bareng-bareng, bangkitnya bareng-bareng. Bayangkan setelah pandemi lewat, kekuatan tubuh Kristus di seluruh dunia itu menguat, menajam dalam kuasa, dalam kasih, dalam hikmat. Luar biasa. Nah, kita melihat setelah kematian kita, persekutuan kita dengan penderitaan, maka kita akan masuk kepada tingkat kemuliaan Allah yang lebih besar lagi. Apakah Anda sedang mengalami persoalan sekarang? Ya, semua kita sedang merasa dianiaya oleh masalah. Ya, Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Mari kita lihat ayatnya. Asik banget. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Meskipun manusia lahiriah kami makin merosot tuh, cangkang benihnya ini, kulit ari benihnya itu memang merosot, tambah tua, tambah peot, merosot gitu. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Jadi tubuhnya ini merosot gitu, cangkang benihnya merosot, tapi kehidupannya ini meningkat, diperbarui dari sehari ke sehari, artinya bertumbuh. Manusia batiniah, pada saat manusia jasmaniah merosot, manusia batiniahnya tumbuh, diperbarui. Luar biasa. Terus Paulus berkata di ayat 17 bawahnya, sebab ini dia manusia batiniah diperbarui, itu ayat 16. Diperbaruinya gimana manusia batiniah? Ayat 17. Sebab, kata sebab menunjukkan korelasinya kepada ayat di atasnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, penderitaan ringan di masa pandemi yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Penderitaan di masa pandemi, kesukaran di masa pandemi berat, tapi itu mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari kesukaran itu. Paulus ngomong, penderitaan ringan. Aduh, Paulus berkata penderitaan ringan katanya. Ringan apanya? Mari kita lihat penderitaan Paulus yang katanya ringan itu. Anda bisa lihat sendiri di 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Itu daftar penderitaan Paulus. Katanya ringan itu. Apa tuh yang ringan? 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Menerima cambukan 40 kurang 1, 39 kali 5 kali. Luar biasa. Itu ringan katanya. Didera dengan balok 3 kali. Dipukul dengan balok 3 kali. Ringan katanya. Dilempari batu hingga mati sekali. Kapal karam 3 kali. Dipenjara sering kali. Dirampok banyak kali. Dia ngomong itu. Bahaya dari saudara-saudara Yahudi dan kafir banyak sekali. Bahaya dari saudara-saudara palsu banyak kali. Tidak tidur, kelaparan, haus, telanjang sering kali katanya. Saudara, nggak ada 10%-nya dengan penderitaan Paulus. Jangan sok menderita. Ini Anda belum ada 10%-nya. Tapi dia bilang penderitaan ringan katanya. Paulus sedang berusaha memberitahu kita bahwa meskipun Tuhan pakai dia dengan luar biasa, tetap ada sesuatu yang di dalam dirinya itu harus disingkirkan.
Paulus aja yang udah hebat, masih aja harus ngalami sengsara dan kesukaran kok. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai dengan Paulus. Dia menginginkan Paulus yang sempurna di dalam. Maka Paulus mengalami banyak tekanan seperti itu. Supaya apa? Supaya hidup Yesus di dalam keluar. Karena cangkang benihnya makin dirusak. Paulus itu ambisius, saudara. Lihat aja sejarah perjalanan Paulus. Ambisius. Orang yang sombong, ambisius, dan selalu punya keinginan sendiri yang tidak terkendali oleh kehendak Allah. Kalau Anda orang sombong, orang ambisius, Anda pasti punya banyak tekanan dan kesukaran. Karena harus diremukkan itu. Itu membuat kehidupan Yesus tidak nampak, karena yang nampak dirimu. Nah, benih tidak dapat menguburkan dirinya sendiri, bukan? Butuh tangan orang yang menguburkan benih. Kita tidak bisa menguburkan diri sendiri. Allah lah yang menguburkan kita. Artinya Allah mengizinkan kita terkubur di dalam banyak masalah. Benih itu apa toh bedanya sama kita? Benih itu kalau dikubur tidak ngeluh. Nggak ngeluh benih. Benih nggak pernah ngeluh. Bedanya itu, dia tidak pernah bergerak. Dia dikubur nurut aja, tetap tinggal di mana ia dikubur. Coba kalau kita senurut benih. Kita nangis sih, kita meronta sih, tapi kita nurut aja, nggak berpolah. Seperti benih yang diam gitu. Nah, saudara-saudara semua, coba bayangkan ya, kalau kau lihat anakmu yang masih kecil, tiba-tiba masuk rumah belepotan tanah di wajahnya. Kok kan risih dan nggak tega, atau kasihan, atau mungkin nggak bisa menerima situasi di mana anakmu belepotan, wajahnya kotor dengan tanah. Maka kau akan ambil anakmu cepat, lalu kau ambil kain bersih, kau bersihkan wajahnya. Dengan sedikit agak keras kau tekan dengan air. Anakmu meronta-ronta, "Papa, jangan, tidak, jangan." Tapi kau tetap melakukannya, sekalipun anakmu nggak tahan. Karena dikasih lap di wajahnya. Dengan sedikit keras Anda membersihkan wajahnya. Anak kecil itu nggak tahu bahwa dia sedang dibersihkan. Terus setelah bersih, papanya bilang, "Tuh, sekarang keren kan, coba ngaca. Tuh, wajahmu mulus lagi." Baru tahu anak itu, oh maksudnya papa itu bukan menghantam wajahku, tapi membersihkan wajahku. Banyak dari kita selama masa pandemi meronta-ronta. "Tuhan jangan, aku nggak mau." Itu seperti kita sedang bicara, "Tuhan, aku nggak mau bersih." No, pandemi membersihkanmu. Semua ketidakmurnianmu dibersihkan saat kau pandemi. Semua kelemahanmu disingkirkan menjadi kekuatanmu. Ingat, kalau kau ingin bertumbuh, kehidupan Yesus keluar terlihat, maka kau harus jatuh ke tanah dan dirimu sendiri harus mati. Kesombongan dan ambisi keinginanmu sendiri. Yohanes 12 ayat 24. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, ke dalam masalah dan mati, ya tetap satu biji saja." Tidak ada gereja tumbuh tanpa mati. Tidak ada gereja bangkit tanpa mati. Seringkali orang bilang, "Kami pingin gereja kami mengalami kebangunan rohani. Gereja kami bergerak dalam kuasa." Jelas setelah amin doa itu, maka tekanan akan datang untuk menjawab doa itu. Tidak ada itu selain tekanan dan kesukaran. Mari evaluasi. Kalau kita sombong, kita masih ambisius, ya tentu masih sekolah kita. Hati-hati, orang makin sombong, makin ambisius, itu makin terkubur dalam persoalan. Percaya saya. Kalau Anda makin rendah hati, tidak ada urusannya menghancurkan merendahkan apa yang udah rendah. Yang direndahkan itu yang masih merasa tinggi. Kalau Anda sudah rendah, nggak bisa direndahkan lagi. Anda nggak bisa ditekan lebih rendah. Gitu. Maka dari itu nasihat saya. Hai CLCC, jemaat yang saya kasih. Percayalah bahwa kosongkan dirimu sekosong-kosongnya. Supaya Tuhan memenuhkan dirinya sepenuh-penuhnya ke dalam dirimu. Kosongkan dirimu sekosong-kosongnya supaya Tuhan bisa memenuhkan dengan dirinya sepenuh-penuhnya. Engkau makin kosong, engkau makin penuh dengan Tuhan. Kalau kau isi dengan dirimu, Tuhan susah memenuhkan kau dengan dirinya. Maka orang-orang yang rendah hati, yang segalanya menyerahkan keinginan menjadi keinginan Bapa, bukan keinginannya. Orang yang humble and meek, rendah hati dan lembut, gampang dipenuhi unsur-unsur Tuhan.
Makanya selama masa pandemi doa saya CLCC, engkau lulus dari masa pandemi, di masa pandemi kau sekolah, setelah masa pandemi lewat, kau mengalami pertumbuhan dalam 3 hal. Kekuatan kuasa Allah, kasih Allah, dan hikmat Allah. Saya aminkan itu terjadi untuk jemaat CLCC yang saya kasih. Semua akan mengalami. Dari Andi, Nining, sampai semua yang jemaat paling baru pun akan mengalami sekolah sama-sama di masa pandemi. Pandemi selesai, semua lulus sama-sama. Dan Anda akan menjadi gereja yang tajam di dalam hikmat, yang kuat di dalam roh dengan penuh kuasa, yang sangat lembut dalam mengasihi. Sehingga kota akan merasakan dampak gereja di komunitas Anda. Saya yakin setelah pandemi lewat, gereja global di dunia ini akan memasuki level baru. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pandemi lewat, kita akan masuk ke kemuliaan selanjutnya. Go to next glory. Pergilah kepada kemuliaan selanjutnya. Melalui proses pecahnya cangkang benih. Saya selesai. Tapi harapan saya, CLCC, setelah firman ini saya bagikan, engkau tidak pernah sama lagi. Semua kami yang di sini berdoa untuk Anda semua. Engkau tidak akan pernah sama lagi. Engkau sedang pindah kepada kemuliaan selanjutnya. Rendahkan hatimu dan serahkan keinginanmu supaya keinginan Tuhan saja yang jadi. Maka sekolahmu lulus. Tuhan memberkati Anda semua. Keep winning. Jaga kemenanganmu. God bless you all. Amin. Saya percaya kita semua menangkap pesan Tuhan bagi kita semua pribadi masing-masing. Tentu kita berharap kita akan renungkannya di dalam hari-hari kehidupan kita hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Nah, sebelum kita akhiri ibadah online hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk pesan Tuhan hari ini. Kami tetap perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh lebih mengerti apa pesan-Mu bagi pribadi kami masing-masing. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih mengenal Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini, kami juga mau menerima berkat dari Engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, dalam cinta kasih Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kowing untuk pesan yang sangat luar biasa. Saya yakin banyak dari kita yang merasa terberkati oleh pesan yang disampaikan. Saya mewakili keluarga CLCC ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kowing. Semoga sehat senantiasa dan dipakai Tuhan lebih lagi. Sekarang kita telah tiba di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para jemaat yang telah mengikuti CLCC Sunday Live minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Happy Sunday and God bless you.